Selamat siang teman-teman, kita kembali lagi. Di video sebelumnya saya sudah membahas pengalaman di tahun pertama saya untuk investasi saham, yaitu di tahun 2021. Di video pertama itu saya mendapat keuntungan dari dividen hanya 0,6%, dan di video kali ini saya akan coba membahas di tahun kedua. Di tahun 2022 saya akan coba bedah portofolionya, mana saham-saham yang tetap saya keep, mana saham-saham yang tetap saya pegang dan saya hold, mana ya saham-saham yang saya jual. Jadi kita coba masuk saja. Ini sudah saya buat rangkum materinya di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di portofolio saya di Januari sampai Desember. Untuk aplikasi saya masih tetap pakai Ajaib teman-teman. Masih tetap pakai Ajaib, belum ada pindah atau hengkang ke sekuritas lain. Jadi di portofolio di Desember 2022 ini, di 2021 sebelumnya ada 9 emiten ya. Di 2022 per 31 Desember 2022 menjadi 8 emiten. Namun nilai investasinya bertambah. Berarti kalau dilihat perbandingan antara 2021 dan 2022, ini jumlah emiten dikurangi, namun untuk jumlah lot ditambah. Jadi di sini bisa kita cek ada BBCA dari perbankan, BBRI, ada Demas, ada Goto. Saya sempat masuk juga di Goto ini, walaupun akhirnya rame-rame keluar. Bukit Asam, SCMA, SCMA ini emiten televisi ya. Itu seperti SCTV dan Indosiar. Sido Muncul masih tetap saya pegang, itu saham orang pintar ya. Orang pintar minum telak angin. Dan yang terakhir itu Telkom. Ini saham Telkom masih tetap saya keep. Jadi dari beberapa saham yang saya keep itu ada satu BRI, tetap saya pegang, Bukit Asam, Sido Muncul, dan Telkom. Ada empat emiten yang saya tetap keep, jadi saya tambah muatan lotnya untuk bisa menambah keuntungan baik dari sisi dividen maupun dari sisi capital gain. Jadi di sini dari BBCA-nya saya memiliki 7 lot di average harga di 7.400. Di BBRI saya memiliki 13 lot di harga 4.100. Demas 80 di harga 171. Goto 34 lot di harga 288. Bukit Asam 14 lot di 3.250. SMA 66 lot di 219. Sido 28 lot ada di harga 842. Telkom 17 lot di harga 3.087. Jadi teman-teman bisa lihat di portofolio saya di sini, total nilai yang sudah saya investasikan itu ada 27.912.000. Ini adalah total nilai yang saya investasikan di 8 emiten ini. Jadi dari 8 emiten ini, setelah saya keep di akhir tahun, tanggal 31 Desember, rekapitulasi tanggal 31 Desember 2022, nilainya menjadi 29.009.000. Jadi itu dari kita lihat perbandingannya ini, itu saya mendapat capital gain dari portofolio yang kita lihat teman-teman. Saya mendapat capital gain sebesar 1.096.000. Dan kalau di yieldkan, capital gain yang saya dapat itu berkisar di 4%. Yield saya yang dapat itu 4% capital gain-nya di tahun 2022. Ini adalah hasil dari capital gain-nya, 1.096.000. Dan kita coba masuk ke dividen. Dividen yang saya dapatkan dari
investasi saham yang saya lakukan di tahun kedua, yaitu di tahun 2022. Itu yang pertama ada dari dividen BBRI. Jadi di sini sebelumnya di tahun 2021 saya hanya memiliki 11 lot BBRI. Ini benar ya ini ya, teman-teman. 11 lot. Namun di sini di tahun kedua saya menambah 2 lot lagi menjadi 13 lot. Dan di sini saya dapatkan dividen sebesar 209.000. Dari 13 lot dividen, BBRI memberikan 209.000. Kita bisa cek dari histori dividen yang masuk di email. Itu ada bagian dividen. Dividen. Ya, nih 2022 ya. BBRI. Ya, 209.101 rupiah. Teman-teman bisa lihat ya. Pembagian dividennya tanggal 14 Maret. Mohon maaf, pembayarannya tanggal 1 April 2022. 209.100 sesuai ya. Oke. Dan selanjutnya itu ada BBNI. Saya juga sempat dapat dividen dari BBNI sebelum akhirnya BBNI-nya saya lepas. Karena di tahun 2021 saya sempat pegang BBNI ya. Ini emiten nomor 2. Saya sempat pegang BBNI. Namun karena saya lebih tertarik dengan emiten yang lain, BBNI-nya saya bukan cut loss sih, lebih ke take profit. Karena di sini saya dapat profit sebesar 676.000. Di sini dividen dari BBNI sebesar 29.500. BBNI itu 9.259 dari 2 lot yang saya miliki. Saya mendapat dividen 29.000. Selanjutnya Sido muncul. Sido 2 tahun pertama ini masih saya pegang Sido. Masih gacor nih sama orang pintar. Namun untuk 2024 udah lewat. Udah nggak saya pegang lagi. Sido muncul. Nggak tahu apa kurang pintar ya. Oke, di sini saya dapat dividen 41.000. Lalu ada saham PTBA. PTBA sebesar 550.000. Itu PTBA-nya saya memiliki 14 lot. 14 lot. Ya, 555.000 ya, sesuai. Selanjutnya itu ada BRIS. Saya juga sempat pegang BRIS itu, Bank Syariah. Namun saya lepas karena beberapa pertimbangan kemarin. Namun saya juga lupa ini pertimbangannya apa kemarin karena saya lepas. BRIS itu 800 ya. Untuk bayar parkir pun sepertinya masih kurang nih, dividen BRIS-nya. Lalu Telkom. BRIS Telkom 146.000. Oke. 146.000. Lalu ada dividen dari HMSP. Sebelumnya juga saya sudah pegang HMSP di tahun 2021. Namun saya lepas juga dengan beberapa pertimbangan. Karena saham HMSP ini kemarin kalau tidak salah stuck di situ-situ aja ya. Lebih sideways dia. Tidak kemana-mana gitu. HMSP. Ya. 94.000. Oke, lalu SCMA 11.000. SCMA.
11.250. Lalu ada gudang garam. Saya sempat pegang gudang garam. Gudang garam ini memiliki dividen yang jumbo ya, di mana tidak hanya dividen yang jumbo, harganya juga bisa dikatakan harga yang jumbo. Karena satu lot itu bisa mencapai 2 jutaan. Ya, ini 675.000 ya. Lalu ada Hexa. Hexa ini adalah konstruksi alat berat. Jadi saya sempat ambil Hexa ini karena dividennya aja ya. Sempat saya miliki di awal 2022. Lalu setelah kebagian dividen saya lepas. Jadi saya dapat dividen itu 559.000. Jadi di sini Hexa tidak terrecord ya teman-teman, karena dia di bulan 9 itu udah saya take profit. Jadi saya hanya mengambil dividennya aja. Hexa. Ini 559. Oke. Selanjutnya itu ada dari Sido lagi. Sido ini cukup rajin dibagi dividen setahun sampai 2 kali ya. Jadi itu alasan mengapa saya juga masih hold kemarin. Sido muncul ini. Cukup rajin bagi dividen. 37.000 ya, teman-teman. Bisa lihat. Lalu ada Demas. Demas 100.500. Saham Demas ini juga memiliki yield dividen yang lumayan ya. Kemarin kalau tidak salah saya dari harga kemarin saya dapat yieldnya itu sekitar 10%. Harganya juga tergolong murah. BBCA dapat dividen 24.500. BBCA. Ya, 24.500 BBCA. Saham King of perbankan. Kalau Queen-nya BBRI ya. Price-nya ya Mandiri dong. Oke. Lalu di sini saya juga tadi sudah sampaikan saya dapat capital gain dari BBNI sekitar 676.000. Jadi total keuntungan yang saya raih di tahun 2022 itu sebesar 3.172.900, atau kalau di yield kan itu 12,83%. 3.172.900. Jadi dibagi dengan nilai yang saya investasikan 27.912.000, itu yieldnya menjadi 12,83%. Kalau kita bandingkan dari 2021 yang yieldnya hanya 0,6% dan saat ini naik ke 12,83%, bisa dibilang ini suatu kenaikan yang menggembirakan ya teman-teman. Jadi saya banyak belajar dari beberapa emiten, mana yang perlu di keep, mana yang perlu yang di take out, mana yang perlu di hold selamanya, ditambah muatannya, jadi bisa menambah pundi-pundi keuntungan kita melalui dividen setiap tahunnya. Jadi itu ya teman-teman, cerita pengalaman saya di tahun kedua, tahun 2022, investasi saham. Jadi buat teman-teman yang baru atau belum mulai, boleh digali lagi ilmunya biar tidak salah masuk ke emiten yang gorengan. Jadi memang betul-betul niatnya adalah mau investasi, bukan mau ikut-ikutan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan teman-teman. Mungkin kita kembali di episode selanjutnya, di video saya selanjutnya, di rekapitulasi tahun 2023. Ya, saya sedang siapkan materinya.
Oke, cukup sekian teman-teman. Itu adalah sharing pengalaman saya. Di tahun kedua saya berinvestasi saham. Jika teman-teman suka dengan konten ini, boleh di like, komen, dan share ke teman-temannya, supaya channel ini lebih berkembang dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga sehat selalu. Mulai aja dulu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan lu, siapa lagi? Terima kasih.